Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tutorial cara agar bisa lolos di kartu prakerja, yaitu menggunakan surat pernyataan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih gagal, bisa cek video ini ya. Semoga bisa kalian tiru dan bisa kalian lakukan sehingga kemungkinan kalian untuk lolos kartu prakerja lebih besar. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see it. Oke ya, jadi seperti aku bilang tadi, di sini aku bakal kasih tutorial cara untuk meningkatkan peluang ya, meningkatkan peluang kawan-kawan sekalian agar bisa lolos di kartu prakerja. Yang dimana artinya ini tidak selalu bisa 100%, jadi alias tidak terjamin bisa lolos. Tapi meningkatkan kemungkinan kawan-kawan untuk bisa lolos gitu ya. Yang penting kan kita usaha. Kalau misalnya udah coba tapi gagal, itu udah lain cerita. Yang penting kita udah usaha gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kawan-kawan harus sudah menyiapkan surat pernyataan. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh surat pernyataan punya kawan aku. Dia dulu di tahun 2020 sudah pernah ngajukan gitu ya. Namun sampai sekarang memang belum lolos gitu. Nah, maka aku bilang tadi, cara ini tidak menjamin 100% lolos, tapi paling tidak kita udah usaha sehingga kita bisa berkemungkinan lolos. Ya, jadi balik lagi, tergantung rezeki kawan-kawan, tapi dengan catatan yang penting usaha dulu gitu. Karena pun kan kita coba juga nggak rugi gitu. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2020 Prakerja merilis fitur ini ya, surat pernyataan, yang dimana kawan-kawan yang gagal 3 kali secara berturut-turut bisa mengajukan surat pernyataan. Nah, tapi untuk sekarang kayaknya udah nggak ada lagi karena aku cek fiturnya itu udah hilang. Tapi kawan-kawan bisa menggunakan fitur pengaduan. Ya, fitur pengaduan tuh ada di FAQ-nya kartu prakerja dan juga ada di form bagian paling bawah. Jadi kalian bisa cek nanti di videonya ya. Jadi kawan-kawan, aku sarankan ikut aja video ini, tutorial ini, karena kan yang penting kita usaha ya. Seperti yang penting usaha. Kalau misalnya memang nggak terima ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah coba dan udah usaha. Oke ya, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, di FAQ-nya tadi udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi, nah, kalau dulu di tahun 2020 di FAQ-nya ini ada ya keterangan kalau misalnya gagal kayak mana gitu. Nah, kalau untuk 2020 kalian bisa cek video aku yang ini. Nah, ini dia. 6 bulan yang lalu aku udah upload. Jadi di sini kalian bisa cek sendiri bahwasannya di FAQ kartu prakerja pernah merilis fitur surat pernyataan ini ya. Aku tidak tahu gitu, misalnya apakah orang-orang di luar sana ada yang berhasil apa enggak gitu. Tapi kalau kawan aku yang udah coba yang ini, dia belum lolos. Tapi dia udah coba, ya udah nggak masalah seperti yang tadi. Penting kita usaha dulu. Tapi kalau untuk kawan-kawan di luar sana, apakah ada yang berhasil? Nah, kemungkinan bisa komen di bawah ya. Oke, jadi di sini juga ada ya. Yang penting videonya kalian bisa tonton juga. Nanti linknya aku kasih di deskripsi untuk penjelasan detail yang tahun lalu. Ya, oke. Jadi setelah aku cek, di FAQ ini udah nggak ada lagi di bagian hasil seleksi ini. Nah, jadi di sini udah nggak ada lagi form untuk mendownload ini ya, surat pernyataan tadi itu. Kalau dulu memang disediakan. Jadi kalau misalkan kawan ingin formnya ini ya, surat pernyataan ini, ya tinggal kawan-kawan edit. Kalian bisa komen di bawah email kalian, nanti aku bakal kirimkan melalui email ya. Jadi kalian bisa komen di bawah email kalian. Nanti bakal aku share dan kalian tinggal edit aja nih identitas kalian ya. Oke, jadi kalian harus seperti nanti harus sudah ada surat pernyataan tadi ya. Jadi sebenarnya ini cara lama tapi kita buat di cara yang terbaru gini. Mana tahu rezeki kan nggak ada masalah gitu ya. Jadi kalian bisa cek di sini bagian paling bawah dari kartu prakerja di formulir pengaduan ya. Jadi kita klik linknya. Nah, di sini ini ya form pengaduannya. Jadi sini bahkan ada pilihannya. Di bagian sini ya, kita pilih yang calon peserta.
Kemudian di sini juga ada tipenya, tipe kendala apa pertanyaan. Di sini kalian pilih aja kendala. Nah, di kategori ini bahkan ada tersedia pilihan gagal join batch. Ini artinya kurang lebih kalian gagal gabung ke gelombang prakerja, ya, alias kalian nggak lolos. Jadi kan bisa gunakan kategori gagal join batch. Nah, jadi nanti kita isikan deskripsi pernyataan tadi atau kendala kalian, kalian tuliskan kendala kalian nggak lolos 3 kali berturut-turut gitu. Padahal kalian bukan penerima bantuan atau apa-apa gitu. Nah, kemudian kalian unggah surat pernyataan tadi. Jadi surat pernyataannya tadi ini dia. Ini contoh yang nanti bisa kalian yang bisa kalian edit gitu ya. Jadi kalian komen aja di bawah email kalian yang aktif, nanti bakal aku share dan aku kirim di email kalian ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini yang punya tahun lalu. Ya, jadi dia kirim tanggal 11 September 2020. Nah, kurang lebih nanti isinya kayak gini. Ya, jadi dia minta identitas kalian yang sesuai di prakerja, yaitu nomor nama di KTP, nik di KTP, alamat di KTP, kemudian nomor HP yang digunakan untuk daftar di akun prakerja, kemudian email yang dipakai gitu. Nah, dan hal yang harus kalian tahu di sini ya. Jadi aku sarankan kalian kalau ngisi surat pernyataan ini benar-benar gitu. Jadi nggak boleh ada tipu-tipu gitu. Tipu-tipu maksudnya gini. Di sini kan jelas ya. Misalnya di poin nomor 3 nih. Saya tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, misalnya status kalian mahasiswa, tapi kalian coba-coba buat surat pernyataan ini, sarankan jangan gitu. Karena ini kan pakai materai. Ya, jadi kalau misalnya kalian bohong, ya bahaya gitu. Maka aku sarankan kalau yang pakai surat pernyataan ini, kawan-kawan yang memang datanya real gitu, sesuai dengan yang diperbolehkan untuk mendaftar prakerja ya. Jadi jelas kalau misalnya kalian nggak lagi sekolah atau nggak lagi kuliah, bisa lah kalian pakai surat pernyataan ini. Kemudian juga kalian bukan salah satu dari profesi di bawah ini, dari pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kemudian kalian bukan PNS ataupun P3K, kemudian kalian juga bukan TNI, kalian juga bukan polisi, kalian bukan kepala desa dan perangkat desa, kalian bukan direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD. Nah, itu poin itu kalau misalnya kalian bisa terpenuhi, kalian lagi cek di nomor 5. Nah, nomor 5 ini kalau memang kalian yakin nggak ada dapat bantuan di sini artinya gini ya, bukan atas nama kalian, bisa aja kalian nggak dapat bantuan tapi orang tua kalian dapat. Nah, itu kemungkinan juga nggak bakal lolos. Dan kusarankan nggak usah kalian pakai surat pernyataan ini, jelas ya. Karena gini, sifatnya data DTKS Kemensos itu sifatnya per kakak, bukan per individu. Jadi jelas ya, kalau misalnya kalian bukan penerima PKH tapi orang tua kalian dapat, otomatis kalian juga terhitung sebagai penerima bantuan. Jadi kusarankan nggak usah pakai surat pernyataan ini. Oke, kemudian di nomor 6, tentunya kalian sudah gagal 3 kali berturut-turut. 3 kali gagal berturut-turut ini misalnya kalian daftar di gelombang 10 ya, berarti 10 gagal, 11 gagal, 12 gagal. Nah, itu kan udah 3 kali. Berarti kalian bisa ikut pakai surat pernyataan ini. Tapi kalau misalnya kalian baru daftar di gelombang 12, berarti kan 12, 13, 14. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya 13, 14, 15 ini juga gagal, juga bisa. Tapi kalau misalnya baru 2 kali atau sekali daftar, kemudian gagal, usahakan jangan pakai surat pernyataan ini. Ya, jadi kurang lebih jelas. Dan satu lagi, kalau misalnya udah memenuhi semua kriteria ini, kalian bisa menggunakan surat pernyataan ini dan ditempel materai. Nah, kalau untuk materai sendiri di tahun 2020 kan belum ada materai 10.000. Jadi kalau untuk di 2021 ini usahakan pakai materai 10.000 gitu ya. Nah, jadi kalau ini udah kalian buat, oke, kalau yang nanya, "Bang, aku nggak punya laptop atau printer gitu." Nah, kalian ke warnet aja gitu. Kalian ke warnet, kalian bilang, "Tolong buatkan ini," gitu ya. Buatkan ini, kemudian di print, kemudian di scan. Nah, udah kalian scan, kalian tempel materai 10.000, kemudian kalian tanda tangan ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya perangkat, kan ke warnet aja atau ke tempat rental printer atau apalah, yang penting bisa kalian cetak gitu. Oke, kalau misalnya ini udah ada, kalian scan dalam bentuk JPG ataupun PNG. Intinya di scan dalam bentuk foto gitu ya, jangan PDF. Nah, kalau udah ada, barulah kalian buka kartu prakerja, kemudian kalian scroll paling bawah ke bawah, kemudian kalian klik formulir pengaduan yang ini, yang link, kalian klik. Nah, ini dia. Oke, kalian isi nama kalian. Ini contoh aja ya, ini contoh.
Pokoknya identitas yang kalian kirim di sini harus sama dengan yang kalian buat di surat pernyataan. Ini contoh aja. Kemudian apakah kamu peserta atau calon peserta? Jadi maksudnya gini, kalau misal kalian gagal, yang belum bisa lolos, kalian pilih calon peserta. Ya, kalau kalian yang belum lolos. Oke, kemudian nomor HP. Nah, untuk nomor HP sendiri, gini maksudnya. Mungkin ada beberapa yang nomor HP udah nggak aktif lagi gitu kan. Nomor HP nggak aktif, kemudian kalian ubah. Nah, kalian pakai nomor yang tercantum di prakerja. Ya, jadi misalkan daftar pertama pakai nomor 0833. Kemudian nggak aktif lagi, kemudian ganti jadi 0877. Nah, kalian masukkan yang 0877 tuh. Intinya nomor HP yang tertera di akun prakerja kalian. Jelas ya? Oke, kemudian email. Untuk email sama, ini email yang tertera di kartu prakerja kalian. Oke. Kemudian tipe, buat aja sini kendala ya, kendala. Kemudian pilih kategori gagal join batch. Nah, kalau submateri ini nggak ada, dia nggak bisa karena pilihannya gagal join, jadi nggak ada, kalian kosongkan. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini bisa kalian ketikkan keluh kesah kalian, contohnya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Deskripsinya bebas, mau kalian buat apapun, yang penting kalian isi sesuai kendala kalian gitu. Jadi kurang lebih kutulis kayak gini. Saya sudah daftar kartu prakerja dari gelombang 11 sampai gelombang 14. Nah, ini ya kalian bilang kalian dari daftar gelombang berapa sampai gelombang berapa gitu gagalnya. Kemudian, namun selalu gagal padahal saya tidak berstatus penerima bantuan dari pemerintah. Dan saya juga bukan berprofesi sebagai kategori profesi yang dilarang mendaftar prakerja. Serta saya tidak sedang menjalani pendidikan formal. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau ingin kalian ubah atau kalian buat sesuai deskripsi kalian juga boleh ya. Oke, kemudian kalian unggah file. Nah, unggah file ini maksudnya ini tadi ya. Surat pernyataan ini tadi yang udah kalian scan, yang udah kalian tempel, udah kalian teken. Nah, ini kalian upload dengan format ini ya, formatnya JPG atau PNG, bukan PDF. Oke, kemudian kalian upload. Oke ya, jadi kalau udah terupload dia muncul seperti ini nama filenya. Kemudian kalian checklist. Dengan mengirimkan pesan melalui form ini berarti Anda setujui term and condition yang berlaku. Oke, kemudian klik saya bukan robot. Nah, ini kadang yang agak susah nih ya, bagian captcha-nya. Jadi kalian pilih, kalau misalnya kan lampu lalu lintas. Kalau nanti misalnya disuruh mobil, kalian pilih mobil, jelas ya. Jadi kalian tengok apa yang disuruh dia. Kemudian klik verifikasi. Oke boy, berhasil. Kemudian barulah kalian kirim pesan. Oke, nah nanti dia bakal ini ya, muncul nomor tiket. Jadi nomor tiket ini dia, yang artinya pelaporan kendala kita udah diterima sama mereka. Tinggal kita tunggu aja respon dari pihak prakerja. Nah, biasa mereka menghubunginya tuh dari email.
Ya, jadi kalian buka email kalian yang kalian daftarkan di kartu prakerja tadi, gitu ya. Namun dia nggak langsung balas sih, biasanya agak lama. Kadang pun ya memang harus kalian sering cek akun email kalian gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ingin coba silahkan gitu ya. Tapi kalau yang enggak ya nggak apa-apa juga. Karena apa? Seperti bilang di awal ya, ini kan hanya opsi gitu. Jadi kalian namanya juga usaha gitu, mana tahu bisa dan lolos ya, sebagai pertimbangan dari pihak prakerja. Kan nggak ada salahnya. Toh yang penting kita tidak memasukkan identitas ataupun biodata kita ya. Jadi kalian nggak nipu gitu. Nah, yang penting kalian udah sesuai kriteria dari surat pernyataan ini. Jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian dari antara poin 3, 4, dan 5 ini dan juga poin 6 ini tidak sesuai, kusarankan jangan. Tapi kalau kalian sudah memenuhi kriteria 3, 4, 5, dan 6 ini, nah kusarankan ya gunakan aja gitu surat pernyataan ini. Karena kan bisa jadi gitu ya, ada pertimbangan dari pihak prakerja gitu, mungkin lebih memprioritaskan. Meskipun ya sekali lagi ku bilang, cara ini tidak menjamin 100% lolos ya, jadi hanya sebagai opsional atau usaha kita gitu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Sekali lagi, kalau kalian ingin filenya ini, kalian bisa komen email kalian biar ku kirimkan gitu. Jadi kalian jangan sekedar komen, bang mintalah, tapi kalian sertakan email kalian. Jelas ya? Oke. Jadi sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Dan kudoakan semoga kalian lolos di gelombang 15 dan selanjutnya. Tetap semangat. Kalau misalnya rezeki nggak kemana. Oke ya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.